Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada petang ini kita kembali diizinkan sama-sama melanjutkan mengaji di Masjid Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu di Tanjung Rambutan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan diberikan pula taufik dan kekuatan untuk menjalani. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berharap mudah-mudahan di hari kiamat kita berhak dan izinkan mendapatkan syafaat daripadanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini majelis kedua dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah, 4 kaedah dalam berakidah. Di pertemuan pertama pembukaan di mana Syekh rahimahullah taala mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurus urusan kita di dunia dan di akhirat, dan menjadikan kita orang yang diberkahi dimanapun berada, dan senantiasa diberikan taufik bila mendapat nikmat bersyukur, dan bila mendapatkan ujian bersabar, dan bila berdosa cepat taubat dan istighfar. Dan ini adalah lambang kebahagiaan hidup seorang mukmin yang tidak diberikan kepada selain mukmin. Bahwasanya dapat nikmat kita bersyukur, dan dapat cobaan kita bersabar, dan bila berdosa segera bertobat dan beristighfar. Tidak ada lagi tuh, Bang. Sah? Dapat nikmat bahagia, dapat cobaan tetap senang, dan bila berdosa cepat-cepat minta dihapuskan. Nah, kalau gitu melenggang kita ke akhirat. Mudah-mudahan selamat. Ini doa dari Syekh bagi siapa mau membaca kitabnya ini, dan adalah suatu hal yang bagus. Setiap kita memulai kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita lakukan terus. Semoga kita bersyukur kepadanya, dan senantiasa bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melanjutkan rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah, ini doa lagi, menunjuki, membimbingmu untuk berbuat taat kepadanya. Kita tidak mungkin taat kepada Allah kecuali atas bimbingan dan taufik daripadanya. Makanya ketika kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam, setiap melakukan suatu amal, beliau sangat tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tunduk kepadanya, dan mengakui bahwa sesungguhnya nikmat itu adalah pemberian, bukan atas kemampuan kita semata, tapi adalah berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus diketahui? Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Bahwasanya agama al-hanifiyyah, yaitu agama Ibrahim alaihissalam. Al-Hanifiyah nisbat kepada Hanif, dan Al-Hanif yang dimaksud adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Inna Ibrahim kana ummah, ummatan qanitan lillah hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Kemudian kami wahyukan kepadamu bahwa ikutlah agama Ibrahim hanifan, yang lurus, yang cenderung kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa agama Ibrahim itu? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ad-din adalah al-amal. Ad-din adalah amal. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut agama al-hanifi, agama tauhid itu agama Ibrahim? Karena seluruh nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agama seluruh nabi adalah ikut agama Ibrahim. Inni taba'tu millata abai Ibrahima wa Ismaila wa Yaquba wa Ishaq wa Yaqub. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya mengikuti agama bapak-bapakku Ibrahim, Ismail, Ishaq. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutlah al-hanifiyah nisbat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Bahwa dasar agama seluruh nabi itu adalah kamu beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, yaitu ikhlas semata-mata karenanya, yaitu beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah kepada Allah saja tanpa menafikan kesyirikan belum bertauhid. Beribadah saja kepada Allah tanpa menafikan syirik, maka belum bertauhid. Makanya syirik itu terdiri dari dua rukun. Rukun pertama menafikan, rukun kedua mengisbatkan, menafikan semua sesembahan selain Allah, kemudian mengisbatkan bahwa sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau beribadah, banyak orang beribadah pada Allah. Orang musyrik juga beribadah sama Allah. Sahih apa enggak? Ya, orang dulu salat juga dia, cuman salatnya berisi kesyirikan. Orang dulu tawaf juga di Ka'bah, tapi mereka melakukan syirikan. Haji juga ke Baitullah, makanya pengurus Masjidil Haram dulu Pak Haji semua, yang main-main. Pak Haji juga, cuman Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab dan lain-lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang haji. Jadi jangan heran kalau ada sebagian Pak Haji hari ini menghalangi dakwah. Tidak perlu heran. Dulu Pak Haji juga yang pertama menghalangi dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, bukan karena Nabi salah kaji, tapi hanya karena Nabi beda kaji. Itu aja masalahnya. Tidak sama kajinya dengan kita. Sah? Padahal Nabi hanya mengajak kepada wahyu yang diturunkan. Mereka bertahan dengan tradisi dan adat istiadat yang turun-temurun. Jadi bukan diturunkan, turun-temurun. Nah, jadi dari nenek moyang. Allah yang ceritakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Kalau syubhat mereka untuk mempertahankan kebatilan dan kesyirikan itu luar biasa. Luar biasa, sehingga mayoritas mengikuti mereka. Di awal-awal itu mayoritas mengikuti syubhat kaum musyrikin. Kalau hari ini juga orang
Nah, untuk mempertahankan ya ibadah-ibadah yang ada unsur-unsur syiriknya itu, kalau dengar para penceramahnya luar biasa. Ya, bahkan kita ini dianggap sebagai ahli syirik juga oleh mereka. Kok bisa ya? Sebab apa? Mereka memahami keyakinan kita bukan dari kita, tapi meyakini keyakinan kita dari penafsiran mereka sendiri. Contoh, ketika kaum ahlus sunnah meyakini Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, lalu mereka menafsirkan berarti Allah berjisim, sah? Berarti Allah punya anggota tubuh. Padahal kita tidak mengatakan itu. Kita tidak mengatakan kecuali yang Allah dan Rasul katakan, tidak lebih, tidak kurang, tidak menyimpang, tidak pula turut ke belakang, tidak menyimpang dan tidak surut ke belakang. Hanya apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulullah, tidak lebih, tidak kurang, tidak menyimpang, tidak pula surut ke belakang. Jelas? Makanya mereka menafsirkan keyakinan kita dengan tafsiran yang ada di pikirannya, bukan yang seperti kita yakini. Kalau Allah di atas berarti bertempat menurut mereka. Kalau menurut kita kan tidak mesti. Maka dikatakan kita ini melakukan kesyirikan. Karena meyakini Allah punya anggota tubuh. Allah memiliki badan, Allah memiliki tempat. Itu penafsiran mereka, bukan pemahaman kita. Jelas ya? Kita tidak pernah mengatakan berarti tangannya seperti tangan kita untuk memegang, seperti ini. Enggak. Seperti apanya? Besok aja kita tengok ya, hari kiamat. Kan Allah katakan hari kiamat bumi dalam genggamannya, langit 7 lapis dilipat di tangan kanannya. Nak nengok sah? Tapi jangan mati waktu itu. Jangan mati. Ni ada orang tak mati waktu kiamat tu, Pak. Itu payah buktinya. Tapi kalau misalnya Allah punya wajah, kita tidak mengatakan bahwa Allah punya hidung, punya gigi, punya itu. Tidak. Jelas? Kita tidak mengatakan kecuali yang Allah katakan. Nah, kalau kalian katakan bahwa mesti dari perkataan Allah itu memaknainya dengan anggota badan, debat Allah SWT. Ya Allah, berarti engkau syirik ya Allah. Sah? Engkau mengajarkan kesyirikan. Karena engkau mengatakan engkau punya anggota tubuh. Bukan saya. Saya tidak mengatakan lebih dari yang Allah katakan. Tidak lebih dari apa yang Nabi sabdakan. Jelas? Jadi memahami kita bukan dari kita, tetapi memahami kita dengan keyakinan mereka. Makanya dihukumnya kita pelaku syirik. Jelas? Pelaku tasbih. Makanya tunggu dulu, saya tidak menerima itu. Kalau antum katakan tangannya sama dengan makhluk, tidak. Kami tidak meyakini itu. Tapi Allah punya tangan, iya. Seperti apa? Jangan ditanya, besok aja lah. Sah? Iya. Karena disinilah ujian percaya atau tidak itu. Percaya atau tidak, di sini ujiannya. Orang yang tidak percaya, sama dulu Abu Jahal tidak sesuai pikirannya, ditentangnya. Sah? Ditentangnya. Karena tidak masuk dalam pikirannya. Tapi Abu Bakar masuk tidak masuk, yang penting ini berita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Makanya alasan orang-orang yang menyimpang itu semuanya adalah hawa, tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Hanya mereka tolak apa yang difirmankan, apa yang disabdakan. Jelas? Akhirnya mereka menakut-nakuti masyarakat dengan makna-makna yang mereka buat-buat sendiri. Padahal makna itu tidak pernah kita yakini. Lalu mereka paksa itu untuk meyakininya. Kalau kalian mengatakan itu mesti begini, tidak mesti. Kita sudah jawab berkali-kali berapa banyak sesuatu makhluk yang tidak mesti bertempat walaupun ada di sekitar kita. Sah? Ya bang ya, terkadanglah gelombang elektromagnetik. Ada tidak di sekitar kita? Ada batang tubuhnya? Ada wujudnya? Tidak ada.
tidak ada jisimnya. Tapi dia ada nggak di sekitar kita? Ada. Kenapa kalau Allah di atas aras mesti berjisim? Itu pemikiran Yunani lama, kuno itu, tidak modern, masih dipakai juga lagi. Jadi pemikiran kuno itu dipakai juga, makanya menyimpang jalannya. Jelas? Akal kita ada nggak? Ada. Di mana dia? Terjadi beberapa versi. Orang Jawa bilang, otaknya akalnya di dengkul. Saya sih. Nah, orang Yunani kuno bilang akalnya di titik-titik, di buah titik-titik. Ya, mana aja, karena hasil uji coba mereka kalau dipukulin bisa orang gila dibuatnya. Ada yang mau coba silakan, tapi saya tidak tanggung jawab. Ini menurut teori di Yunani kuno dulu. Kalau dipukul di tempat itu dengan keras, orang akan gila. Ustaz, kami bukti, Ustaz. Silakan buktikan sendiri. Tidak, ini kan hanya menukil teori Yunani kuno dulu. Kalau menurut Al-Quran, akal itu letaknya di lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub. Apa makna qulub? Jamak qalb. Apa makna qalb? Jantung yang tidak memahami dengannya. Berarti jantung memahami? Iya. Nah, maka sebagian mengatakan bahwa itu ada di jantung. Nah, ahli neurologi mengatakan bahwa akal itu di otak, sehingga orang yang miring akalnya ditunjukkan ke sini, bukan di sini. Rata-rata orang mengatakan itu lagi orang jadi janganlah baca dulu kan. Nah, berarti orang sudah gila. Nah, ada akal itu ada di mana, dimanapun tempatnya, tapi dimanapun disebut ada tempatnya. Ada tempatnya? Enggak ada. Enggak ada, di sini lu nyangkutnya akal itu enggak. Ada batang tubuhnya? Juga tidak. Tapi dia berkurang dan naik? Ada. Boku dan encer? Ada. Otak boku punya kan, akal boku kan ya. Bongak dan cerdas? Ada sifatnya. Walaupun tidak berbatang tubuh, atau bahasa mereka tidak berjisim. Nah, kenapa juga antum paksa Allah mesti berjisim? Berarti cara berpikir yang kuno. Di zaman modern begini masih juga banyak yang berpikiran kuno seperti itu. Ya Pak ya. Ya, karena alasan mereka menolak Allah di atas karena apa? Karena takut Allah bertempat. Tidak mesti membutuhkan tempat. Karena banyak barang sesuatu tidak membutuhkan sesuatu itu dan tidak menempatinya. Saya kira sudah banyak contoh yang kita buat ya. Tidak memerlukan tempat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Makanya kenapa mereka mengkafirkan kita? Kenapa mereka mensyirikkan kita? Karena mereka memahami apa yang kita yakini bukan dari yang kita yakini, tapi dari apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka teorikan. Masuk isya pula. Baguslah, biar cepat selesai kita. Alhamdulillah. Kita azan dulu sih. Nah, terus tutup aja langsung. Azan dulu. Ayolah, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu حي على الصلاة la haula حي على الصلاة la haula حي على الفلاح la حي haula على الفلاح la haula الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salati al-qa'imah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari ayat tadi jelas bahwasanya kita hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, yaitu dengan mentauhidkannya. Qala Syekh rahimahullah taala, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Apabila engkau sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Seperti dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau sudah tahu itu, fa'lam, ketahui pula, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Ibadah tidak sebut ibadah kecuali dengan tauhid. Memangnya apa makna ibadah itu? Kullu ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali wal ahwal. Ibadah itu adalah segala yang dicintai Allah dari segala perbuatan, segala perkataan, dan segala keadaan. Maknanya apa? Kalau sesuatu itu kita cari cinta selain Allah, berarti kita tidak mentauhidkannya. Kalau sesuatu kita cari tidak membuat sesuatu yang disukai Allah, tapi disukai oleh selainnya, berarti kita tidak mentauhidkannya. Makanya harus semuanya, segala sesuatu yang dicintai Allah dan disukai dan diridainya. Itu sebabnya maka ibadah tidak sebut ada kecuali dengan tauhid. Tidak menerima, tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak disebut salat kecuali dengan bersuci. Ada salat tanpa bersuci? Tidak. Ada ibadah tanpa tauhid? Tidak. Makanya ibadah tak ada kecuali dengan tauhid. Salat tak ada kecuali dengan bersuci. Sebagaimana salat tidak sah dengan kecuali dengan bersuci, demikian pula ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Nah, فإذا دخل الشرك بالعبادة فسدان. Bila masuk syirik dalam suatu ibadah, rusak ibadah itu. Kenapa? Tidak lagi karena Allah. Dan Allah paling tidak suka
dengan perbuatan syirik. Allah paling tidak menyukai perbuatan syirik. Kal hadathi idza dakhala fi taharah, sebagaimana hadas bila masuk pada taharah, pada kesucian, rusak suci itu. Awak sudah wudu, tiba-tiba keluar angin, rusak anda taharah? Rusak. Awak beribadah tapi tidak suci karena Allah, berarti rusak ibadah? Iya. Jadi ibadah akan rusak. Barang rusak diterima Allah? Tidak. Rusak tauhid, rusak parah. Makanya Syekh mengatakan bahwa rusaknya tauhid, rusak ibadah. Sebagaimana rusaknya taharah, rusak salat. Makanya kenapa waktu salat lalu rusak suci kita, otomatis ditinggalkan. Kita sedang salat, tiba-tiba rusak suci kita, taharah kita. Apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan dan kita ulang kembali bersucinya, kemudian kita salat kembali. Demikian juga dengan ibadah. Kalau seandainya syirik ada di dalamnya, kita tinggalkan syiriknya itu, dan kita ulang kembali ibadah tersebut. Wallahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini kias yang luar biasa dari Syekh rahimahullah ta'ala. Naam. Ada syarat ibadah itu adalah mesti ikhlas. Ada ikhlas. Yang kedua mesti mutaba'at Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tak suka ibadah yang tidak hanya karenanya, dan Allah juga tidak suka ibadah yang tidak mengikut Rasulnya. Buktinya semua ibadah yang tidak diajarkan Rasul ditolak oleh Allah SWT. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yaitu agama ini, maka amalannya ditolak. Kullu bid'atin ghairu dalalah. Laisa kullu bid'atin dalalah. Antum nak ngajar Nabi berbahasa Arab ya. Nak ngajar Nabi berbahasa Arab. Kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sekalipun hasanah. Sebab hasanah itu sifat yang dibuat oleh ahli bid'ah. Tidak mungkin ahli sunnah mengatakan bid'ah itu hasanah. Siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah, pastikan dia ahli bid'ah. Pastikan dia ahli bid'ah. Coba cari satu saja orang yang menyebut bid'ah hasanah. Kalau tidak dia ahli bid'ah, ayo kita tes. Cara tesnya sama, mudah saja. Tanyanya Allah di mana? Allah di mana? Pasti jawabannya tidak bertempat. Kita tanya, ada enggak sunnah yang mengatakan Allah tidak bertempat? Tentu jawabannya enggak ada. Enggak ada sunnah yang mengatakan Allah maujudun bila makan. Ada riwayat palsu dari Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sanad, tidak ada kitab hadis manapun, tidak ada kitab akidah manapun. Kalau kita ahlu sunnah, jawabannya sunnah. Di mana Allah? Kita jawab dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kalau hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Aamintum man fis sama. Apakah kalian tidak takut kepada yang di langit? Siapa yang mesti ditakuti itu? Malaikat? Enggak. Terus siapa? Pasti maksudnya Allah SWT. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, pasti yang mengatakan bid'ah hasanah adalah ahli bid'ah. Ahli sunnah sejak zaman Nabi sampai hari ini tak akan mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi mereka ngaku ahli sunnah asli, Ustaz. Antum ya ahli sunnah palsu, wahaboy katanya ahli sunnah palsu. Biasalah pedagang palsu suka mengatakan yang lain palsu supaya dianggap dia yang asli, itu biasa. Nabi sendiri
Bukankah Nabi dulu dibilang oleh orang ahli bid'ah masa itu? Ada ahli bid'ah zaman Nabi dulu? Ya, orang-orang Quraisy kan ahli bid'ah. Salah saya? Siap salah. Orang Quraisy dulu, dia ketika didakwahi oleh Nabi, ahli bid'ah atau ahli sunnahnya? Hah? Mereka tersesat gara-gara apa? Orang-orang yang tawaf di Ka'bah itu ikut agama siapa? Ibrahim sah. Orang-orang yang salat menghadap Ka'bah itu ikut agama siapa? Nabi Ibrahim kan. Orang yang haji itu ikut agama siapa? Agama Ibrahim kan. Taib. Pertanyaannya, pernah enggak Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa siapapun yang tawaf di Ka'bah kalau tak punya kain yang disewa atau dibeli dari ahli Makkah wajib menanggalkan pakaiannya alias tawaf telanjang? Ada nggak Nabi Ibrahim mengajarkan? Terus siapa yang buat? Siapa buat? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah karena menambah-nambah dan merubah-rubah agama Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka mengumpulkan patung-patung dan berhala. Ada nggak Nabi Ibrahim mengajarkan beribadah melalui patung-patung dan berhala itu? Nggak ada. Berarti mereka berbuat bid'ah terhadap agama Ibrahim. Semakin banyak bid'ahnya, semakin jauh sesatnya. Semakin berat bid'ahnya, semakin berat pula tersesatnya. Akhirnya apa? Saking jauhnya mereka dari agama Ibrahim, Ibrahim mengajarkan tauhid, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di lembah Mekah, Nabi Ibrahim mengatakan, inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Sah? Untuk mendirikan salat. Salat seperti apa yang diajarkan Ibrahim? Sujud, ruku, sah? Lalu mereka rubah lagi salatnya dengan apa? Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Mereka salatnya di Baitullah itu tidak lain kecuali bertepuk tangan dan bersiul. Woi, siapa ngajar doh? Hah? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Makanya ketika datang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh ahli bid'ah agama Ibrahim tadi, yaitu tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim ketika mau dikembalikan, mereka tentang. Dan nabilah ahli bid'ah, mereka yang ahli sunnah waktu itu. Tapi ternyata yang benar nabilah ahlus sunnah, karena Nabi mengembalikan pilar-pilar agamanya para nabi, khususnya agama Nabi Ibrahim. Ibrahim dulu membersihkan Baitullah dari berhala, bahkan beliau terusir dari Babilonia gara-gara menghancurkan berhala. Sekarang anak cucunya yang ngaku mengikuti agamanya mengembalikan berhala ke dalam Ka'bah. Itu atas dasar agama kah atau dasar kekufuran menurut mereka? Menurut mereka atas dasar agama atau dasar kekufuran? Agama. Mereka tidak merasa itu kekufuran. Sebagaimana sekarang orang-orang yang berdoa kepada ahli kubur tidak merasa itu kekufuran. Sebab mereka mensyaratkan baru dianggap syirik kalau meyakini syekh itu seperti Tuhan. Kalau tunggu itu dulu, tidak akan ada syirik lagi. Ada orang Quraisy menganggap berhala dulu sebagai Tuhan berdiri sendiri? Enggak ada. Mungkin ada sebagian, tapi kebanyakan mereka tidak menganggapnya yang berpengaruh, tidak beri manfaat dan mudarat. Cuman mereka adalah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami pada Allah.
Kayaknya alasannya sama. Kaum musyrikin hari ini sama dengan musyrikin masa itu. Dan cuma lebih dahsyat lagi kaum musyrikin hari ini dari sisi orang musyrikin di masa itu, bila menghadapi masalah sulit, masalah pelik, mereka ingat Allah, berdoa mukhlisina lahuddin, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Tapi orang musyrikin hari ini ketika menghadapi masalah sulit, mereka ingat guru, ingat syekh, wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Habis itu nak ngaku sebagai ahli sunnah sejati, sedangkan dia nak mengembalikan seperti apa Nabi alaihissalatu wassalam dianggap sebagai ahli sunnah abal atau imitasi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh melanjutkan, fa iza arafta, apabila engkau sudah tahu, anna syirka iza khalatal ibadata afsadaha, bahwa apabila syirik bercampur dengan ibadah, maka syirik itu merusak ibadah. Kita tahu kita tadi sah, wa ahbatal amalah, dan membatalkan amal, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan kekal di neraka. Syirik itu membuat kita kekal di neraka. Finnar arafta anna ahamma ma alaika, kalau demikian kamu tahu sekarang bahwa yang paling penting kamu lakukan ma'rifatu zalik, mengenali tauhid itu, mengenali syirik itu, mengenali ibadah itu, mengenali hal-hal yang merusak ibadah itu. La'allallah ayyukhallisaka min hadhihi syabakah, dengan harapan Allah membebaskan kamu dari jaringan ini, jaringan kesyirikan, karena dia bisa membuat kita masuk seperti ikan masuk jala, masuk pukat, ya. Awak hidup juganya tapi terikat dan terpikat oleh kesyirikan tadi. Naam, wa hiya syirku billahi alladhi qala Allah taala fihi, yaitu jala syirik yang Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maknanya kalau meninggal dalam keadaan syirik. Tapi kalau kita sudah bertobat, tahu bahwa itu sangat bermasalah di hari kiamat, maka kita bertobat kepadanya dan meninggalkannya, insyaallah Allah Maha menerima taubat. An-Nisa ayat 119, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid zakaraha Allah taala fi kitabih, yaitu dengan mengetahui 4 kaedah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Sekali lagi Syekh berjanji nanti kita tagih, ya, bahwa beliau menyebutkan kaedah yang saya sebutkan ini bukan bikinan saya. Sebagaimana pembagian tauhid yang 3 kan dituduh oleh orang-orang yang karena merusak ibadah mereka. Ya, artinya ibadah yang mereka anggap ibadah dengan mentauhidkan Allah dengan cara tauhid yang 3 tadi, tauhidul asma wa sifat, tauhid rububiyah dan uluhiyah, banyak amalan mereka harus ditinggalkan. Sah, mereka menganggapnya sebagai tauhid padahal dia mengandung syirik. Mereka menganggapnya sebagai pemuliaan tapi padahal penghinaan. Kenapa? Kesalahpahaman. Apa salah paham? Karena tidak mengikuti pemahaman as-salafu as-salih, Nabi dan para sahabatnya. Tidak menafsirkan Al-Quran dengan hadis, tidak menafsirkan hadis dengan hadis, tapi menafsirkan Al-Quran dengan pendapat dan menafsirkan hadis dengan cara hadas. Jadi oleh sebab itu kata Syekh, wajib kamu mengetahui 4 kaedah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Kita sebutkan sekarang keempat-empatnya. Jangan nanti turun hujan lagi. Ya, janji ya, kita tagih sama Syekh nanti. Benar tidak dia menyampaikannya, mengambil kaedah itu dari Al-Quran atau
Tidak. Kalau tidak nanti berarti dia ahli bid'ah. Tapi kalau benar berarti dia ahli sunnah. Karena ahli sunnah selalu mengambil dari Al-Quran dan sunnah. Tapi ahli bid'ah selalu mengambil dari bid'ah, dari hawa dan pikirannya. Jadi tidak masuk pikirannya, ditolaknya. Ahli sunnah tidak masuk. Kan Abu Bakar guru kita sah. Abu Bakar kan diajak berpikir oleh Abu Jahal. Kan tantu dan nyanyi ke Baitul Maqdis sebulan, payang sebulan pulang. Tu kalau ada uangnya, bau sudah isyak tadi pai sebelum subuh lah balik lah di boleh sih kau cayong. Mau kamu bakar sawi kalau wa'id tidak cayong nya. Tapi kalau Muhammad yang mengatakan pasti benar. Artinya apa? Bahasa Nabi itu bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa berbelit-belit. Jelas? Bahkan bahasa Nabi itu kalau tidak jelas ditanya oleh sahabat. Berarti kalau tidak ditanya, berarti yang dimaksud adalah makna yang diucapkan Nabi alaihissalatu wassalam dan makna yang diucapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai besok aja ya. Nah, kita berjumpa kembali insyaAllah di Senin keempat bulan hadapan. Jangan lupa enggak? Sudah berapa yang disebutkan oleh Syekh? 1, bahwa pintu atau kunci kebahagiaan itu ada 3, yaitu syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat ujian, dan bila berdosa segera taubat dan istighfar. Sah? Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya tauhid itu tidak bisa ditinggalkan kalau benar-benar tidak menjalankan misi kehidupan, yaitu ibadah kepada Allah. Sebab bila tauhid tidak ada, ibadah tak ada. Sebagaimana salat tak ada bila suci tidak ada. Nah, oleh sebab itu kalau antum tahu bahwasanya syirik itu membatalkan ibadah, perlu antum mengenali apa-apa saja syirik itu. Karena kalau tidak tahu, seperti orang yang dikatakan kepadanya hati-hati dengan singa, tapi tidak pernah ditunjukkan kepadanya singa itu seperti apa. Akhirnya jumpa di hutan, nampak dia, Masya Allah gantengnya hewan itu, kepala besar, pinggang ramping, janggut pula kan, dan tidak isbal. Allah musta'an, dikiranya kucing raksasa. Habis itu di dekatnya dan di elus-elusnya. Akhirnya padahal sang singa siap menerkamnya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka perlu kamu mengenali apa-apa saja syirik itu yang membatalkan ibadah. Dan harus mengenal 4 kaidah yang dijanjikan beliau, dan kaidah itu diambil dari apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Benar atau tidak? Tunggu sampai pada waktunya. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahu ta'ala alam. Saya kira tidak ada yang mau bertanya. Karena jelas sekali Nah, kecuali pertanyaan di luar tema. Kalau segitu tidak bisa, nanti terlambat kita pulang ke rumah. Apalagi musim hujan nih Bang. Nah, masih hujan tadi? Sore ya? Malam kemarin hujan kan? Nah, makanya yang lama-lama. Kita tutup aja ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.